Perkenalkan, nama saya Tuhan Staek. Saya masih semester 9 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tugas Menteri Ilmu Politik. Bab 1, pengantar media dan politik, pelanggaran politik. Pertama, berteori dan mendefinisikan tentang pelanggaran itu sendiri. Menurut Kamus Oxford Bahasa Inggris Online, pelanggaran berasal dari kata Latin offensa yang diterjemahkan sebagai pelanggaran, kelakuan buruk, cedera, salah, atau penghinaan. Penghinaan yang dibuktikan di awal abad ke-14 menunjukkan 4 pengertian pelanggaran yang masih digunakan sampai sekarang. Yang pertama, menyerang atau serang. Yang kedua, menyebabkan atau mengalami emosi negatif. Yang ketiga, pelanggaran moral dalam sini hukum. Dan yang keempat, sumber keadaan emosional yang negatif. Definisi ini mengilustrasikan multifaset sifat pelanggaran dan menjelaskan mengapa itu menjadi tempat menarik untuk peneliti di berbagai disiplin ilmu. Sarjana hukum, filsafat, dan pendidikan moral dan linguistik, serta studi film, media, dan audiensi telah lama berteori tentang pelanggaran, tetapi mereka menawarkan secara default hanya pemahaman parsial tentang wilayah kompleks ini. Tepatnya karena kontekstualisasi budaya rinci yang diperlukan, seperti masalah sensitif pada tingkat struktural yang abstrak. Kita dapat mengatakan bahwa pelanggaran membutuhkan setidaknya 2 komponen, itu memberi dan menerima pelanggaran. Namun Martin, Montgomery, dan kawan-kawan menunjukkan dalam buku ini bahwa kategori-kategori ini memberi dan menerima pelanggaran tidak sepenuhnya simetris. Misalnya, pelanggaran dapat dilakukan di tempat yang tidak diinginkan. Sebuah contoh kasus akan menjadi ditampilkan oleh Jenner dalam iklan Pepsi yang kontroversial. Dalam iklan tersebut, Jenner meninggalkan sesi pemotretan untuk bergabung dengan pengunjuk rasa cinta damai sebelum menyerahkan kaleng kepada polisi sebagai persembahan perdamaian. Dan petugas pun tersenyum dan sorak-sorai penonton. Ini dikritik karena merusak gerakan Black Lives Matter dan melukis dengan hak istimewa sebagai pembawa damai antara aktivitas hak sipil dan polisi. Prinsip pelanggaran. Joel Weinberg menantang pemahaman tersebut dengan menyatakan bahwa beberapa bentuk perilaku menyinggung atau ucapan begitu serius sehingga kita dapat menuntut perlindungan hukum dari mereka, bahkan dengan mengorbankan kebebasan orang lain. Ini adalah kasus ketika pelanggaran keadaan tidak disukai pikiran disebabkan oleh kesalahan, melanggar hak atau perilaku orang lain. Dari sudut pandangnya, yang membuat kesalahan adalah perilaku orang lain, bukan korban yang merasa tersinggung. Sesuatu yang menyinggung. Memang ada yang salah, tapi tidak bahwa orang merasa dianiaya. Pertanyaan, apakah ada sesuatu yang salah, dan karena itu secara inheren ofensif, memiliki akar yang lama dalam studi filosofis moralitas dan pragmat. Ahli teori budaya menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi ketika ada sesuatu dianggap melampaui batas akseptabilitas atau melampaui apa yang dianggap tepat dalam konteks sosiokultural. Hingga kesan tentang apa yang dapat diterima dan sesuai dibangun secara budaya, dan karena itu tergantung berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Demikian pemahaman juga tentang apa yang membuat sesuatu ofensif telah dan terus menjadi kompleks dan cair. Meskipun perasaan yang tersinggung melibatkan penilaian bahwa seseorang atau kelompok telah melewati batas penilaian kognitif, situasi ini dapat dipisahkan dari indera tubuh kita. Studi empiris seperti ini sekali lagi menggambarkan karakter kontekstual pelanggaran, pentingnya konteks dan bentuk genre, ekspektasi penonton atau situasi menonton untuk pengalaman pelanggaran juga telah diperkenalkan dalam banyak karya empiris di media dan studi klien. Di studi media, materi yang menyinggung pada prinsipnya dibedakan dari yang ilegal, tercabul, gambar pelecehan anak, penghasutan rasial, kebencian lain. Dan media konten dianggap menyinggung jika berisi bahasa yang menyinggung kekerasan atau penggambaran aktivitas seksual, gambar pendeta yang mengganggu, atau penggambaran rasis, klasis, atau seksis yang berkontribusi pada stereotip atau bias atau ketidaktepatan dalam pemberitaan. Dan dokumenter juga sering
jika dilaporkan sebagai audiensi yang menyinggung. Struktur buku. Buku ini disusun berdasarkan 3 dimensi yang dimiliki oleh pelanggaran sering berteori. Bagian pertama, serangan politik dan protes, mengeksplorasi peran pelanggaran ruang publik dan protes sosial politik. Bagian kedua, pelanggaran representasi dan populer kultur, menyelidiki cara kerja sama dari apa yang disebut representasi media ofensif dalam konteks hiburan dan kesenangan. Yang bagian ketiga itu pelanggaran etika media dan regulasi berkaitan dengan pertanyaan tentang visibilitas dan regulasi konten media yang menyinggung. Para penulis mengeksplorasi dalam bab ini menggambarkan keprihatinan tentang maraknya ofensif di ranah publik, politik, dan sosial media. Bab kedua, serangan politik di media ruang publik atau pertunjukan promotif dari elements, pelanggaran dan kebenaran politik. Oleh karena itu kita dapat melihat komponen dasar yang digunakan untuk menyerang dilakukan dan pelanggaran dapat dilakukan di bagian kiri. Kita mulai melihat pada konteks budaya yang lebih luas dari pelanggaran politik di media, dan khususnya bagaimana peran atas pelanggaran diklaim dan diperebutkan dengan melihat perkembangan dan penggunaan kebenaran politik. Satu, signifikansi filter kampanye Presiden Trump dan Kroasia yang berikutnya telah menjadi prediksi untuk pelanggaran, dan ini cukup sengaja dibuat oleh berlawanan dengan norma politik yang benar. Saya pikir masalah besar yang dimiliki lagi adalah benar secara politik, kata Trump pada tahun 2012, seperti yang diminta oleh Ivanka Trump saat memperkenalkan ayahnya di acara ketika dia mengumumkan pencalonannya sebagai presiden. Ayah saya kebalikan dari benar secara politis. Dia mengatakan apa yang dia berarti dia bersungguh-sungguh, dan apa yang dikatakan Ivanka Trump kemudian politik memiliki sebagai singkatan populernya memiliki namun sejarah yang berbelit-belit. Peri menyusuri kutipan cetak pertama dan istilah dari artikel tahun 1000 oleh Tony J tentang seksisme dalam politik hitam yang menegaskan bahwa seorang pria tidak dapat benar secara politik dan juga kaufinis. Sementara ini menyajikan karena politik sebagai atribut positif, menulis bahwa tidak lama lagi digunakan sebagai standar asli untuk praktik sosial politik. Daripada itu diejek sebagai orang yang murni, kaku, serta ideologis dan otoriter, itu adalah atas dasar reinterpretasi rasional yang diwujudkan oleh perjuangan antara representasi dan kekuatan. Ini juga dapat manifestnya tahun 1980. Kebenaran politik menjadi bagian dari perjuangan politik melawan dominasi politik sayap kanan, reaksioner, dan permusuhan terhadap dan ejekan politik. Kebenaran menjadi bagian dari gudang senjata sayap kanan, dengan Amerika dalam cengkraman periode pemerintahnya sayap kanan yang berkelanjutan menyebarkan ekonomi pasar bebas yang agresif dan mengurangi kejahatan pemerintah. Masalah ras dan gender, menyebabkan ekonomi pasar bebas agar mengurangi kejahatan pemerintah. Masalah ras dan gender masalah selalu terkait dengan kita, namun lebih telah terlampau dari agenda politik. Keduanya aktif dan di luar kampus telah memiliki sensitivitas situasional dan publik lawan pribadi. Dalam hal perbedaan utama dalam konteks yang berkaitan dengan kerja pelanggaran, mungkin perbedaan yang paling kritis tapi tidak stabil dalam modernitas akhir terletak antara publik dan swasta. Feminisme mungkin dengan ada menyatakan bahwa pribadi adalah politik, tetapi contoh dari muatan politik ofensif basinya tergantung pada letusan di ranah politik wacana yang mungkin sudah berada dalam konteks semi privat yang relatif tidak tertanding atau bahkan didukung oleh kolektibilitas mikro. Ini terutama terjadi di era media digital yang telah meningkatkan apa yang diidentifikasikan Tom sebagai transportasi di karakter visual media dan implikasi pada batas yang tidak tepat antara publik dan swasta. Saat kita memiliki akhir dekade kedua abad 21, tanggung jawab dan harapan dari filosof wajib ini dalam membangun diri telah terlibat ganda. Penggunaan media oleh politisi untuk melakukan diri yang nyata dan tidak berpolas dari ranah musik pribadi ditelusuri ke siaran radio Freeside Chat Frankie Roosevelt di tahun 1940-an dan telah bergabung dengan persiapan yang lebih luas dari yang populer melalui acara-acara panggung seperti penggunaan Bill Clinton acara obrolan prime time. Pelanggaran korespondensi pribadi dipublikasikan oleh Ekstrom dan Johnson, di mana material ditampang dan ditempatkan ke mata publik sesuai sebuah vigilante detail yang dirancang untuk menerobos
atau perbedaan panggung untuk keuntungan politik. Cakupan kemunculan materi semacam itu sekarang jauh lebih besar daripada sebelumnya sejak demokratisasi platform komunikasi meluas akses ke berbagai aktor dalam politik termasuk ideologi dan lembaga masyarakat yang dianggap penjara predator wajah publik dengan cara media sosial khususnya. Sekarang terbagi platform yang sama dengan politisi senior dan pembuat kebijakan. Aktor lainnya memiliki tempat yang lebih baik di wacana politik berkisar dari penuh isu tunggal hingga masyarakat memilih biasanya tidak tertarik untuk mengupas bahaya ke figur publik yang disorot oleh Thompson. Salah satu film perlu diperhatikan dalam konteks dokumenter yang tampak rasis dan seksis ini adalah penggunaan kata adil sebagai penyingkat. Sedikit saja orang biasa hanya berarti saya tidak ingin budaya mereka menyerang budaya saya dan akhirnya tidak menyukainya. Efek gabungan dari pilihan-pilihan ini, misalnya yang kecil, adalah untuk menyampaikan pendapat terus diekspresikan sebagai hal yang biasa saja, hal-hal pendapat sesuai dengan ranah pribadi dan tidak diatur sebagai berbagai perbawaan dan rasional menentukan komentar publik.